Kembali bersama kami, pemirsa, dinamika terjadi di Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Berniat mengadu tentang dugaan kriminalisasi kehadiran Refli Harun bersama Roy Suryo dan kawan-kawan sempat ditolak dengan alasan Roy Suryo sudah tersangka. Juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Tidak diizinkan sampaikan pendapat, Roy Suryo CS memilih walk out dari audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Bertempat di PT IKA Jakarta, Refli Harun menjelaskan maksud kedatangannya adalah mengadukan ke Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian tentang dugaan kriminalisasi yang dialami Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga Refli hadir bersama Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar. Namun kehadiran Roy Suryo CS sempat ditolak karena mereka statusnya sudah menjadi tersangka. Karena sudah hadir, Roy Suryo dan kawan-kawan diperbolehkan masuk dengan catatan tak boleh ikut bicara, dan menanggapi syarat itu Roy Suryo CS pun memilih walk out dari audiensi. Alhamdulillah, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat. Sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami, itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami berduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, dan tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua, ya, sementara itu Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, menjelaskan yang terjadi dalam audiensi ini. Kedatangan Refli Harun bersama rekan-rekannya tidak sama dengan daftar nama yang akan hadir dalam audiensi aduan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Apalagi status Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tersangka. Meskipun belum terbukti bersalah, namun Komisi Percepatan memilih untuk menghormati proses hukum dan keberatan dengan kehadiran Roy Suryo. Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo hari ini meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo tiba di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia jam 10 pagi. Kedatangan Prabowo disambut langsung Wakil Ketua Kantor Presidenan Persatuan Emirat Arab di bidang pembangunan dan syuhada, Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo meminta Menteri Kesehatan untuk membangun 66 rumah sakit baru. Tak hanya itu, Presiden juga meminta masyarakat Indonesia tak lagi berobat ke luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru, dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Ya, Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak atau RSMC Jakarta kini dilengkapi dengan fasilitas Magnetic Resonance Imaging atau MRI
bebas helium. Dengan peralatan MRI jenis terbaru ini, perawatan menjadi lebih mudah dan efisien. Ya, MRI bebas helium ini menjawab tantangan alat diagnostik organ tubuh manusia tanpa radiasi. Pemeriksaan ini berguna untuk mendiagnosis masalah serta mendeteksi tumor dan penyakit organ dalam lainnya. Dengan peralatan MRI bebas helium, RSMC diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih cepat, tepat, dan akurat. Rumah Sakit Marinir Cilandak, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Marinir Cilandak sudah mempunyai fasilitas MRI terbaru dan terkini. Alat ini tergolong alat canggih ya, karena yang dimiliki Rumah Sakit Marinir Cilandak ini adalah MRI yang pertama kali non helium. Jadi benar-benar tidak ada heliumnya di dalam alat ini. Jadi ini pertama kali dimiliki oleh Rumah Sakit Marinir Cilandak. Jadi seluruh rumah sakit TNI yang free helium atau non helium saya kira belum ada. Alat MRI yang saat ini ada, ya saya sudah mencoba kemarin ya, perlu waktu 10 menit. 10 menit sudah tergambar seluruh tengkorak kita, organ dalam ya. Mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Marinir Cilandak dengan peralatan canggih yang saya kira ini MRI non helium pertama yang dimiliki oleh rumah sakit militer. Nah, jadi patut dibanggakan. Ya, polisi mengakui respon Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan pemadam kebakaran. Akibatnya masyarakat lebih memilih menghubungi damkar ketika butuh respon cepat. Ya, hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Selasa kemarin. Dedi mengatakan masyarakat saat ini kerap melaporkan aduan ke damkar karena respon mereka yang lebih cepat. Menurut Dedi, hal tersebut disebabkan oleh lambatnya quick response time di sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Standar internasional menetapkan waktu tanggap ideal di bawah 10 menit, sementara Polri masih berada di atas angka tersebut. Oleh karena itu, Polri saat ini akan meningkatkan layanan aduan masyarakat. Permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 60% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit.